Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya, Philip Theodorus Saerang. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Safe Zone. Mari sebelum itu kita bersama mempersiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memelihara hidup kami sepanjang hari ini, dan kami boleh punya waktu untuk bersama diam, untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Dan biarlah di waktu ini Tuhan juga yang sekali lagi berbicara kepada setiap kami. Kami rindu melalui firman-Mu, kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, bahkan membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 57. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab padamulah aku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Ia akan mengirim pertolongan dari surga dan menyelamatkan aku, menantang orang-orang yang menginjak-injak aku. Allah akan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Mereka menundukkan jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Rekan-rekan, dalam banyak video game terdapat istilah zona nyaman, zona aman atau safe zone. Nah, safe zone ini adalah suatu tempat di mana pemain dapat berlindung dari serangan musuh atau ancaman lainnya. Misal ketika pemain terluka atau hampir kalah, mereka akan segera mencari zona aman ini untuk memulihkan diri. Meskipun musuh masih berkeliaran di luar, di dalam zona aman, mereka tidak akan tersentuh bahaya. Mazmur 57 ini berlatar belakang situasi ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membinasakannya. Daud membuka Mazmur ini dengan memohon belas kasihan Tuhan. Permohonan ini bukan sekedar permintaan biasa, melainkan seruan dari hati yang terdalam di tengah ancaman bahaya. Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan sejati. Ia menyadari bahwa Allah memegang kendali, meskipun masa depannya tampak tidak pasti dan penuh ketakutan. Dalam perjalanan hidupnya, Allah menggenapi tujuannya dengan menempatkan Daud di tahta Israel. Daud tetap teguh, percaya kepada kasih dan kesetiaan Allah. Youth, terkadang hidup kita terasa sia-sia dan dipenuhi rutinitas yang hampa.
Kita mungkin merasa putus asa dan takut bahwa usaha kita tidak akan membuahkan hasil. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati, percaya bahwa kehidupan pasti akan berlalu. Tuhan tidak hanya melindungi kita, tetapi juga memberikan kekuatan serta kedamaian di tengah situasi sulit. Kebergantungan pada pimpinan Tuhan yang penuh kasih akan membuat kita tetap kuat di saat-saat keraguan dan ketidakpastian. Merasa aman dan teguh dalam percaya kepada Tuhan akan menuntun kita untuk melewati hari esok yang belum kita ketahui. Dua pertanyaan yang kiranya menjadi perenungan bagi setiap kita, yaitu situasi sulit apa yang dialami Daud sehingga ia berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam masa-masa sulit. Mari kita menutup perenungan kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami diingatkan bahwa di dalam Engkaulah kami beroleh rasa aman yang sejati. Terkadang kami lupa, kami mencari rasa aman di luar Engkau, sehingga kami sadar bahwa rasa aman itu tidaklah kekal. Rasa aman itu hanya bersifat sementara, bahkan membuahkan kesia-siaan. Melalui Mazmur 57, kami kembali dikuatkan untuk diajak juga berpaling hanya kepada Engkau. Di tengah segala situasi, pergumulan hidup yang sulit, biarlah kami hanya memandang dan hanya datang kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan, agar melalui apapun yang kami lakukan, kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk senantiasa memancarkan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan Youth for Christ. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini ke teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati.